Salam sejahtera bagi kita semua. Cuma perkenalkan diri, nama saya Wayan Nenggolan dari Informatika dengan NIM 11.24032. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagian penilaian capaian pembelajaran mahasiswa, yaitu pada praktikum kita yang minggu kedua bagian ketiganya. Nah, di sini ada import Java util berarti itu penggunaan supaya kita bisa menggunakan fungsi-fungsi seperti fungsi scanner dan lain sebagainya. Kemudian fungsi kelas komponen. Fungsi kelas komponen ini adalah nanti dia ada terdiri dari string nama, float target, dan float perolehan. Nah, nanti target dan perolehan ini kenapa dalam bentuk float gitu, supaya angkanya lebih rinci, dalam koma-komanya juga lebih rinci. Kemudian di sini ada komponen string nama. Nah, di sini nanti ada, namanya itu contohnya nanti yang kita masukkan itu kalau menurut praktikumnya K1, P3, dan lain sebagainya. Nah, kemudian target ini adalah nilai komponen nanti berupa angka. Angkanya itu dalam bentuk desimal nantinya. Makanya dia menggunakan float. Kemudian ada nilai perolehan. Perolehan ini adalah nilai aktual atau perolehan yang untuk komponen komponen tersebut. Nah, ini juga menggunakan nilai float karena dia kan dibilang nilai aktual, berarti nilai sebenarnya. Yaitu berarti dia sampai ke nilai koma-komanya. Nah, di sini fungsi kelas komponen ini dia tanpa modifier public, di mana artinya berarti dia ikut privat. Nah, kemudian pada tipe float dia digunakan untuk angka pecahan tadi. Nah, kemudian karena kenapa kita pakai float? Karena float itu punya presisi yang lebih terbatas dibanding si double. Nah, kita di sini kan menggunakan float mengikuti aturan-aturan yang ada di Delcom Grading. Nah, kemudian kita masuk ke kelas utamanya, yaitu kelas penilaian pencapaian pembelajarannya. Nah, untuk filter atau atribut-atributnya itu ada privat, map, string, dan lain sebagainya yang kita aktif ini, komponen bobot ini. Nah, kita jelaskan satu. Bobot utama ini nanti, misalnya itu yang kita masukkan, diinisialisasi oleh map string float ini kan. Nah, nanti dia diinisiasi di constructor. Nanti kenapa dia diinisiasi di constructor? Agar dia nanti dapat mempertahankan urutan masukan dari si bobot utama yang kita masukkan ini. Nah, kemudian ada komponen map. Nah, di komponen map ini kan ada map string dari si komponennya. Nah, nanti dia fungsinya untuk menyimpan semua menyimpan semua komponennya. Nah, kemudian ada sub TPMK di sini. Sub TPMK ini dia nanti membuat satu daftar nama sub TPMK yang bisa dibaca setelah adanya operator-operator atau separator lainnya. Nah, kemudian di sini ada komponen format, uh, komponen formatted, di mana dia nanti menyimpan string terformat untuk setiap komponennya. Nah, berarti dia akan nanti dipakai di tampilan per subnya, per sub dari setiap komponen formatnya ini. Nah, kemudian ada komponen bobot, dia nanti akan menyimpan suatu array float, nilai perolehan dan nilai target untuk tiap komponen yang kita pakai untuk menghitung per subbabnya. Nah, di sini nanti kita lanjut ke bagian konstruktornya. Di bagian konstruktornya ini ada konstruktor dari penilaian ini ada ini public penilaian capaian pembelajaran bobot utama sama dengan yielding sampai ke komponen bobot link hash ini. Nah, nanti link hash ini agar kenapa kita pakai link hash di sini agar setiap iterasinya itu dapat dipertahankan urutan dari si inputnya itu. Berarti dia nanti lebih konsisten hasilnya kalau lebih konsisten outputnya nanti. Kemudian di sini ada komponen di bagian komponen formatif dan komponen bobot. Uh, itu fungsinya nanti untuk setting stringnya dan nilai dari si komponen dari nilai per si komponen pada proses utama. Karena tadi kan saya bilang per sub kan, menghitung per sub berarti menghitung per komponennya. Nah, kemudian di sini kita lanjut ke bagian public void, tambahan bobot. Nah, ini fungsinya ini yang ini. Nah, itu dia untuk menyimpan bobot menyimpan bobot ke bobot utama. Nah, jadi nanti kan ini kita tambahkanlah bobot ini ke bagian si bobot utama ini. Nah, put ini put ini akan menimpa
Kalau jika kalau ada kategori yang sudah kita masukkan sekian, terus kita masukkan lagi, berarti dia nanti ditimpa ke situ. Nah, kemudian kita lanjut kepada bagian selanjutnya itu public void tambah komponen. Nah, ini fungsinya jika jika ada suatu komponen jika ada suatu komponen dengan nama yang sudah ada, nah nanti dia eh, di nanti dia akan dijumlahkan di ke bagian si target dan perolehan perolehannya itu akan ditampilkan dalam bentuk floatnya tadi float dua angka di belakang koma atau dua desimal. Nah, kalau belum ada berarti dia akan membuat namanya komponen baru. Makanya dia di sini uh, public void tambah komponen. Nah, kemudian ada beberapa catatan kalau untuk bagian tambahan komponen ini. Nah, yang pertama itu yang di sini ada terkait dua ini. Nah, terkait di bagian terkait dua ini dia fungsi itu untuk memotong desimal. Jadi dia bukan pembulatan tapi dia memotong desimalnya aja. Nah, kemudian eh, di sini nanti ada berarti nanti di fungsi ini dia mengakumulasikan di mana artinya input yang menambahkan data untuk komponen yang akan dijumlahkan ke si nilai yang udah ada kian nilai yang lamanya kian. Nah, kemudian di sini kan ada juga kita buat di sini edge case. Nah, di edge case ini dia kalau tidak ada variasi tidak tidak akan ada variasi bahwa target itu lebih besar atau sama dengan nilai perolehan atau target itu lebih besar daripada nol. Nah, kemudian kita masuk ke bagian ini yang tambah sub CPNK ini, tambah sub CPNK ini berarti dia menambahkan nama-nama sub CPNK ke dalam satu list sub CPNK atau ke daftar sub CPNK. Nah, kemudian kita masuk ke bagian selanjutnya. Di sini ada menampilkan target capaian. Nanti menampilkan target capaian ini dia akan menampilkan by shader untuk setiap komponennya. Target capaian untuk penilaian dari si namanya. Uh, Capaian dari penilaian dari si namanya. Kemudian dia akan di print X, artinya dia akan mengembalikan nilai true. Ini ya print X ini. Berarti dia akan uh, mengembalikan nilai true dan juga dia akan mencegah duplikasi bila ada di bagian komponen ini komponen values ini yang mengandung nama sama. Nah, tapi sebenarnya itu tidak mungkin karena kan dia sudah ada key-nya masing-masing, key-nya ini pasti berbeda-beda dan ini jadi harusnya dia aman. Nah, kemudian tapi catatan hanya hanya untuk mencetak header berarti tidak dia ini fungsinya ini kan dia hanya untuk mencetak si headernya. Berarti dia tidak mencetak nilai dari si target atau si perolehannya itu. Nah, kemudian di sini kan tampilkan hasil. Nah, di bagian tampilkan kemudian di sini kan ada bagian tampilkan hasil. Nah, ditampilkan hasil ini berarti dia akan menjelaskan hasil dari per kategori, berarti mulai dari menghitung bobot, membuat ringkasan, lalu menampilkan nilai tampilkan nilai si capaian ini. Nah, kemudian di sini ada kita bahas tentang total nilai akhir. Nah, ini total nilai akhir ini akan mengakumulasikan nilai bobot terhitung dari semua kategorinya. Nah, semua kategori ini adalah kategori yang akan kita proses nantinya. Nah, di sini kan ada loop per kategori. Nah, di loopnya ini nanti dia akan mengambil di loopnya ini nanti akan diambil bobot kategori di mana kalau dia nol berarti dia nggak ada. Tapi kalau ada berarti dia diam, kalau tidak nol berarti dia diambil. Nah, kemudian dikumpulkanlah dalam satu komponen yang namanya berawal dari kategori ini. Semua ini kategori, misal kategorinya itu ya ini. Nah, misalnya kayak kita masukkan kategorinya itu yang K1, P2, dan lain sebagainya. Nah, kemudian dia akan cetak header kategori dan bobot menggunakan lokal
Dia akan menggunakan apa itu ya? Lokal. Ini lokal as. Nah, di lokal as ini nanti dia fungsinya itu untuk menjamin nilai eh, menjamin titik desimal bila diperlukan misalnya prime f eh persen persen 0 f. Nah, misalnya kalau dia dia itu menjamin nilai desimal nilai titiknya itu nilai titiknya itu tetap ada. Nah, walaupun dia misalnya hasilnya 0, berarti 0,00 gitu. Nah, kemudian jika tidak ada kemudian kan setelahnya jika tidak ada yang ini bagian list XMP ini berarti jika tidak ada ini kita pakai untuk kalau misalnya dia tidak ada komponen untuk kategorinya. Nah, kalau dia tidak ada komponen untuk setiap kategorinya berarti dia mencetak bahwa tidak ada yang namanya komponen dan nilai perolehannya itu akan menjadi nol nantinya. Nah, kemudian jika ada komponen penting berarti nanti dia akan menghitung jumlah total target dan perolehan untuk setiap kategorinya. Nah, di sini kan ada fungsi list sama sort ya. Nah, ini list. Nah, ini nih. List sort. Nah, fungsi list sort ini, list sort ini nanti dia akan mengurutkan komponen berdasarkan nomor setelah tanda dari si misalnya kan K1, K2, berarti dia diurutkan mulai dari K1, kemudian K2. Nanti ini kan dia akan menggunakan ekstrak nomor nih. Nah, nanti fungsinya itu untuk ekstrak nomor ini untuk membantu sebagai pembantu untuk uh, parse integer dari si namanya itu. Nah, kemudian kita lanjut untuk bagian komponen tiap kontribusi komponen tiap kontribusinya. Ini. Nah, di sini nanti di bagian nilai perolehan ini dia gimana? Ini. Di bagian nilai perolehan ini dia akan proporsi perolehan dari berarti itu dia nanti nilai perolehan itu adalah proporsi perolehan komponen terhadap nilai total target. Berarti nanti dia di sini eh, K, K perolehan kemudian dibagi dengan total target baru dia akan dikalikan nanti dengan bobot kategori. Kemudian di nilai targetnya ada komponen target dibagikan dengan total target dikalikan dengan bobotnya. Nah, kemudian di sini kita masuk ke bagian string formatted ini. Formatted ini akan menyimpan string seperti K1 seperti K1 yang bernilai segini segini segini. Misal oh ya, misalnya dia menyimpan nilai K seperti K1.2. Misalnya kan dia nanti bilang 3,3.50 per 5. Nah, nanti di bagian is khusus ini akan ada percabangan tapi hasil formatnya akan tetap sama. Mungkin awalnya kita akan dikira akan beda, tapi akhirnya akan sama dan itu dia. Nah, kemudian disimpan formatted ini, dia akan disimpan di formatted, di komponen formatted. Ini dia akan disimpan di komponen formatted dan di mana dia akan menyimpan nilai perolehan, nilai target di komponen bobot. Kalau nilai si formatted disimpan ke komponen formatted. Kalau nilai perolehan dan nilai target disimpan ke bobotnya. Nah, ada catatan jika total targetnya sama dengan nol atau pembaginya nol, maka nanti nilai n-nya itu nilai n-nya itu atau nilainya n-nya itu dia akan menjadi infinity atau eh, kalau dia jadi infinity dia kemungkinan besar akan bahaya, akan terjadi error atau lain sebagainya. Nah, maka dia harus dicetak untuk menghindari dari pembagian dari nilai si nolnya itu. Nah, kemudian kita masuk ke bagian slot nilai persen ini. Di bagian nilai persen ini nanti adalah persentase dari perolehan persentase dari nilai perolehan, total perolehan dibagi dengan total target dikalikan 100. Dikalikan 100 ini artinya biar dia ya dikalikan 100 kan. Kemudian di sini ada plot nilai bobot. Plot nilai bobot ini berarti nanti di nilai persennya. Nah, nanti di mana nilai persennya itu akan dibagi 100 dikalikan dengan nilai si bobotnya.
Kemudian setelah semua kategori akan ditampilkan nilai akhir dan akan dipanggil di sistem out print lokal asini. Nah, nanti dia akan menampilkan total dan konversi dari si hurufnya. Makanya ada di sini kita pakai fungsi konversi huruf. Nah, kemudian kita masuk ke bagian selanjutnya. Di sini tampilkan nilai capaian. Di sini nanti dia akan memetakan komponen sub CPMK dan akan menampilkan hasil list per subnya. Nah, nanti di bagian sini map string ini. Nah, untuk setiap sub di list CPMK nanti akan diambil nama komponen dari misalnya nama komponen dari komponen map dari komponen map di set ini yang ini komponen di map set to array index. Nah, nanti dia akan menggunakan urutan iterasi dari si komponen mapnya. Eh, ini nanti bisa kita asumsikan ada hubungan dengan hubungan satu banding satu urutan antara sub TPM kalis dengan sub TPM kalis dengan komponen mapnya. Nah, di mana ini sangat rawan dan biasanya jika jumlah komponennya itu tidak sama dengan jumlah babnya atau jika mappingnya itu akan sangat rawan kalau dia jumlah komponennya tidak sama dengan jumlah bab atau mappingnya bukan tidak berdasarkan pada urutannya. Nah, kemudian di sini ada fungsi compute if absent ini. Dia ini akan memudahkan kita untuk menambahkan list ke case jika belum ada. Nah, kemudian di sini ada list string. Nah, di bagian ini ada bagian ekstrak eh, nomor sub. Nah, di ekstrak nomor sub ini nanti dia akan mencoba mengambil angka setelah dari tanda penghubungnya, tanda penghubung garis itu nanti. Nah, pada nama sub, misalnya CPMK, tanda penghubung 3. Nah, dia akan mengambil angkanya itu, mengambil angka tiganya itu. Nah, kalau tidak ada angka 3, maka kita akan menggunakan fungsi dari si kalau tidak ada angka 3 atau nggak ada angka, maka dia akan diposisikan akhir. Jadi akan diposisikan akhir. Nah, kemudian untuk tiap string babnya ini, nah ini, nah untuk setiap string babnya ini, nah nanti ada di sini bagian indeks prioritas kan. Indeks prioritas ini akan memberikan prioritas urut untuk misalnya urutan kategorinya, misalnya K, P, PA, T, UAS, UTS dan seterusnya. Nah, kemudian jika prioritasnya berbeda di sini akan diurutkan berdasarkan prioritasnya nanti. Kalau jika sama, maka urutannya akan berdasarkan si nomor tadi. Makanya di sini ada ekstrak nomor. Nah, berarti dia kalau sudah sama kian namanya, berarti dia akan mengurutkan berdasarkan nomornya. Tapi kalau dia belum sama, berarti dia mengurutkan berdasarkan namanya dulu dari prioritas per kategorinya dulu. Nah, kemudian kita masuk ke bagian selanjutnya. Di sini kita akan menghitung total subbab dan akan kita cetak. Di mana nanti di sini ada yang namanya false ini dan dia akan mengambil nilai value false ini dari komponen bobot yang sebelumnya di set ditampilkan hasil. Nah, tampilannya itu akan sesuai dengan aturan-aturan yang ada di mana di aturan virusnya ini nanti ada di bagian is khusus, is sub khusus dan is khusus. Nah, dia kan berdasarkan aturan-aturan dari yang ada di sini, di is khusus dan is sub khusus ini. Nah, kemudian dia akan menghitung persentase perolehan terhadap total target sub, di mana jika uh, persennya itu uh, jika persennya itu lebih besar atau sama dengan 49,5, maka dia akan dianggap tercapai. Nah, tapi kalau tidak, berarti dia tidak akan tercapai. Nah, ini. Uh, kemudian di, di sini ada bagian komponen bobot get nama. Bagian komponen get nama itu di bagian mana ya? Komponen get nama. Nah, di bagian komponen bobot ini get nama ini, nah dia nanti jika komponennya mengembalikan nilai nol, maka dia akan NPE. Nah,
Tapi kalau komponennya diisi dan ditampilkan hasilnya sebelumnya untuk semua komponen, tapi komponennya ini nanti akan diisi dan ditampilkan di tampilan komponennya si ini di nanti ini ya, dia akan diisi, ditampilkan hasil. Nah, se- sebelumnya untuk semua proses yang akan diproses, semua komponen yang akan diproses nanti. Nah, di sini ada ada suatu pembantu di sini is khusus ini. Nah, di is khusus ini dia akan memeriksa nama komponen tertentu. Nah, sama dengan juga is khusus. Nah, di is khusus ini dia nanti akan memeriksa apakah nomor subnya 17. Nah, apakah ini nomor subnya ini apakah sama dengan 17. Nah, kemudian kita masuk ke truncat 2 ini. Di bagian truncat 2 ini dia akan memotong nilai ke dua desimal dengan menggunakan yang ini math floor value eh, kali 100 kemudian dibagikan 100. Nah, dia akan memotong jadi cuma dua angka di belakang koma tapi tidak membulatkan. Nah, nanti kemudian kita lanjut ke bagian ekstrak nomor sub. Ekstrak nomor sub. Nah, di bagian ekstrak nomor sub ini nanti eh, dia akan memecah string berdasarkan si ini, si delimiter ini, delimiter atau pokoknya tanda penghubung ini. Nah, lalu akan mengembalikan angka di bagian kedua kalau ada. Kalau tidak ada atau dia bukan angka, maka nanti dia akan ini return integer max value. Nah, sehingga nanti saat diurutkan elemen tanpa nomor itu akan muncul di bagian akhir itu. Nah, kemudian kita masuk ke bagian indeks prioritas. Di indeks prioritas ini dia akan nanti mengembalikan nilai prioritas urut untuk setiap kategorinya. Nah, nanti untuk case key dia akan mereturn ini, nah bla 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 semua. Nah, kemudian kita masuk ke bagian get nama kategori. Nah, di bagian get nama kategori ini dia akan memetakan kode kategori ke nama yang panjang yang akan dipakai di output nantinya. Nah, misalnya K itu berarti dia akan memetakan si kuis. IP itu berarti dia memetakan si proyek dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita masuk ke bagian konversi huruf. Nah, di bagian konversi huruf ini berarti dia ada ketentuan-ketentuannya jika nilainya segini, maka dia akan dapat nilai segini. Nah, selain daripada itu berarti dia akan mendapat nilai E. Di sini sudah ada agar tidak terlalu lama. Nah, yang penting dia akan mengkonversi angka menjadi menjadi suatu grade atau suatu huruf nantinya di ambang tertentu, di batas-batas tertentu. Nah, kemudian kita akan lanjut ke bagian ini, penilaian pembelajaran ini. Nah, di bagian akhir dari si kelasnya ini. Nah, di bagian ini dia akan membaca sistem in dan akan membangun struktur data. Nah, di sini ada ada loop, ada loop berupa while. Nah, di sini penjelasannya eh, di bagian baca sub ini, di sini kan ada bagian baca sub nih, baca sub, baca sub. Nah, di bagian baca sub, kalau dia false, berarti kita berada di bagian bobot komponen. Tapi kalau ketika kita menemukan yang namanya ini, line-line ini, maka dia akan membaca sub sama dengan true dan dia akan continue. Continue ini artinya dan jika baris setelah itu akan dianggap sebagai sub CPNK. Nah, untuk setiap line yang belum dibaca uh, belum dibaca seperti ini, nah kalau dia nggak dibaca seperti ini, berarti dia akan dilakukan split. Split di mana nanti dia akan dibagi menjadi part length-nya. Kalau dia part length-nya sama dua, berarti dianggap data bobotnya itu kategori kategori kemudian dibagi dengan si bobotnya. Di ini apa dari penghubung ini kategori kemudian dihubungkan dengan ini baru dibuat bobotnya. Tapi kalau part length-nya itu sama dengan tiga, berarti dia nanti dianggap komponennya itu nama, habis nama, baru target, baru perolehannya. Nah, kemudian setelah loopnya selesai maka dia akan dipanggil di bagian sini penilaian tampilkan case. Nah,
Di sini ada beberapa catatan penting di bagian di sini ada beberapa catatan eh, pembagian dengan nilai, kalau dia ada pembagian dengan nilai total target sama dengan nol, maka dia akan memakai perhitungan K perolehan dibagikan dengan total targetnya atau total perolehan dibagikan total targetnya, tergantung. Nah, tapi jika jika total targetnya sama dengan nol, maka dia akan infinity nantinya atau runtime issue kalau di outputnya keluar nanti. Oke, di sini mungkin langsung saja coba kita jalankan. Nah, kita coba langsung memasukkan input yang ada di Belcom. Ini bagian capaian pembelajaran. Nah, kita coba masukkan satu input dari sini. Misalnya kita masukkan ini inputnya. Nah, kita misalnya ini. Bang, bentar. Nah, ini. Eh, sorry, 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 sorry. Nah, oke, ini. Ya, gitu. Transcode, oke. Hmm, itu salah. Oke, 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 oke. Bentar ya. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Walaupun kesalahan kata saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.